kita akan melanjutkan ngaji fikihnya. Tentang pengorbanan dikit lagi insyaallah. Yaitu mengenai rukun-rukun puasa atau fardu-fardunya puasa. Kemarin syarat wajibnya puasa. Malam Rabu kemarin. Ini rukun-rukunnya puasa apa saja. Maknanya kalau misalkan ini terpenuhi sah. Tapi kalau misalkan tidak terpenuhi maka nanti puasanya tidak sah. Maknanya seperti itu. Rukunnya itu ada berapa? Apa aja? Wa faraidus shaumi arba'atu asya'. Fardu-fardunya puasa atau rukun-rukunnya puasa semuanya ada 4. Ini cuma 4 aja. 4. Ahaduha an-niyah. Yang pertama kali adalah niat. Yang pertama kali an-niyah bil qalbi, dalam hati. Jadi yang pertama kali syarat wajibnya puasa atau rukunnya puasa adalah niat, dan itu wajib di dalam hati. Bagaimana kalau misalkan diucapkan? Kadang-kadang diucapkan nawaitu shauma ghadin ana adai fardhi syahr Ramadan hazi sanah lillahi ta'ala. Maka diucapkan itu hukumnya adalah sunnah. Mengucapkan itu hukumnya sunnah, tidak wajib, tapi yang wajib adalah dalam hati. Maknanya walaupun misalkan itu nggak diucapkan, tapi kalau misalkan niatnya hati sudah puasa besok sah. Tapi kebalikannya, kalau misalkan cuma ngomong di bibir, hatinya nggak niat malah nggak sah. Ini penting. Jadi niatnya itu adalah dalam hati, semuanya dalam hati. Nah, kalau misalkan mau mengucapkan itu adalah hukumnya sunnah. Paham ya? Kayak itu. Dan kemudian niatnya itu wajib di malam hari. Puasa wajib, puasa Ramadan itu kan puasa wajib, dan semua puasa wajib, puasa kafaroh, puasa nadar itu wajib niatnya di dalam malam hari. Malam harinya. Wajib tabyitun niyah. Nah, menjadikan niatnya itu di malam hari. Itu untuk puasa wajib. Malam itu hitungannya kapan? Dari mulai maghrib. Maghrib itu sudah bisa niat untuk besoknya. Buka. Kita buka puasa. Kemudian saya niat besok puasa. Sudah sah. Gitu loh. Terus sampai waktu sahur. Sampai adzan subuh. Batas akhirnya adzan subuh belum niat nggak sah. Apa maksudnya? Nah, jadi kalau misalkan fardu itu wajib dikerjakan malam hari. Kalau misalkan sunnah itu ada keringanan. Urusan niat dalam urusan puasa sunnah itu ada keringanan. Itu boleh niatnya itu sampai sebelum zuhur. Boleh sampai sebelum zuhur. Yang penting sebelumnya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, boleh. Jadi misalkan orang hari itu nggak nemu sarapan misalkan. Nah, akhirnya nggak makan apa-apa terus sampai jam 9. Akhirnya saya niat puasa, sah puasanya. Puasa sunnah Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Nisfu Sya'ban, puasa yang lainnya. Nah, Muharram, puasa sunnah, puasa Syawal itu boleh diniatkan sampai sebelum zuhur, gitu ya. Nah, syaratnya apa? Sebelumnya tidak ada hal-hal yang membatalkan puasa. Itu kalau misalkan puasa sunnah. Nah, jangan beranggapan bahwasanya kita boleh makannya itu sampai habis subuh loh ya. Nah, ini kan kadang-kadang salah pahamnya di situ. Nggak apa-apa itu makan minum aja, nggak apa-apa sahur. Yang penting belum selesai adzan. Nah, yang penting belum selesai hayya 'alas shalah, nggak apa-apa. Enggak, keringanannya bukan di situ keringanan. Itu dalam urusan niat, dan itu pun dalam urusan puasa sunnah loh. Kadang-kadang keliru seperti itu. Itu adzan yang sudah ada itu aja itu sudah kelewat waktu yang seharusnya sebenarnya. Karena waktu sholat yang ada itu sudah 2 menit ditambahkan dari penelitian ahli falak yang mereka bidangnya di situ. Ngobrol-ngobrol sama yang bikin jadwal-jadwal itu seperti itu. Waktu misalkan subuh 4.40, berarti 4.38 sudah masuk sebenarnya itu. Tapi untuk memantapkan 4.40. Lah kok orang 4.40 sudah kelewat subuhnya udah masuk dari tadi malah makan, ya jelas malah nggak sah kalau seperti itu. Nah, kecuali imsak.
kecuali imsak itu memang sunnah untuk kita ada jangka antara kita selesai sahur kita sampai subuh, itu memang disunahkan seperti itu. Maksudnya apa? Biar hati-hatinya, untuk hati-hati itu imsak. Tapi kalau misalkan untuk aslinya boleh ditambahkan sedikit sampai adzan subuh, udah mentok adzan subuh itu nggak boleh ditambah-tambah lagi. Sebelum Allahu Akbar, sebelum masuk waktunya harus sudah berhenti. Ngono, itu urusan makan minumnya loh. Urusan niat, urusan makan minum udah nggak ada keringanan. Urusan niat ada keringanan dalam urusan puasa sunnah.